musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk apa kita di sini? Belajar sholat menurut riwayat hadis. Kaifa tusalli? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat baik, Sholat tertib, sadar sholat. moto kaifa tusalli? Mencintai, dicintai, baginda Nabi. Baik, Masya Allah. Saudara, sebelum kita masuk ke materi classroom management, di sini saya punya cerita. Punya apa, saudara? Cerita. Baik, dan ceritanya adalah cerita yang sangat pendek sekali. Cerpen ya, cerita pendek. Baik, silahkan disimak, kemudian nanti akan ada pertanyaan. Baik, saudara, suatu hari ada musyawarah hewan di hutan belantara. Cerita selesai. Iya. Pertanyaannya, bagaimana caranya memasukkan gajah ke kulkas? Silakan, saudara. Kulkas dibuka, gajahnya dimasukkan, kulkas ditutup. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya, bagaimana cara memasukkan kuda ke dalam kulkas? Kulkas dibuka, gajah keluarin, masukin kuda. Luar biasa, kulkas dibuka, gajah diambil, kuda dimasukkan. Baik. Nah, selanjutnya, Ustaz-Ustazah, ada orang yang tersesat di tengah hutan, kemudian ingin keluar dari hutan dan harus menyeberangi sungai, sedangkan di sungai banyak buaya buas. Maka kira-kira bagaimana caranya? Silakan. Luar biasa, nggak apa-apa, nyebrang aja, kan buayanya lagi kumpul musyawarah. Iya kan? Wah, ini ternyata serius sekali memikirkannya ya. Baik, selanjutnya Ustaz-Ustazah, dalam musyawarah kerja tadi, musyawarah hewan tadi ya, kira-kira hewan apa yang pakai jaket? Silakan, Ustaz. Kuda, luar biasa. Kenapa, Ustaz? Kedinginan baru keluar dari kulkas. Oke. Kuda, Ustaz. Katanya tadi kudanya masuk, Ustaz. Sudah keluar. Ayo, siapa hewan yang pakai jaket? Gajah, benar, karena baru keluar dari kulkas. Baik. Nah, Ustaz-Ustazah, bagaimana cara menimbang induk gajah dan anak gajah agar beratnya sama? Gimana, Ustazah? Luar biasa. Foto satu-satu baru ditaruh. Luar biasa, difoto dulu satu-satu baru kemudian ditimbang. Sama tidak? Sama. Baik, terakhir, kira-kira ya, saudara, kalau hewan-hewan yang tadi berkumpul untuk musyawarah ini mau pada melamar pekerjaan, kira-kira hewan apa yang akan diterima? Gajah. Kenapa, saudara? Mas foto. Karena luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saudara, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Baik, sudah seimbang ya? Sudah. Baik, kita lanjut ke materi classroom management. Baik, saudara, classroom management. Apa itu classroom? Ruangan kelas. Manajemen, pengaturan, manajemen gitu ya. Berarti kalau classroom management, pengaturan kelas. Luar biasa. Baik, classroom management atau manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Oke, maka tugas siapa untuk classroom management? Guru. Apa yang dilakukan oleh guru? Menciptakan iklim pembelajaran kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke, baik Ustazah. Selanjutnya
selanjutnya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apa bedanya? Ini apa? Kacang bungkus. Kacang ya? Oke. Dengan ini kacang Garuda. Bagus. Boleh ya? Silahkan pendapatnya. Apa bedanya antara kacang satu dan kacang dua? Bungkusnya luar biasa. Yang ini bungkusnya ada burung Garuda, yang ini polosan. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya, kulitnya. Kenapa kulitnya, Ustazah? Ini kan ada kulitnya. Kalau ini ada kulitnya, luar biasa. Selanjutnya, silakan Ustaz. Harganya, setuju. Kalau ini harganya berapa Ustaz? Gak tahu. Kalau yang ini lebih mahal pastinya ya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya, apa Ustazah? Jumlah bungkusnya, Masya Allah. Kalau ini bungkusnya berapa? Banyak ya, ini cuma satu bungkus. Oke. Selanjutnya, jumlah kacangnya luar biasa. Luar biasa, teliti sekali ya. Oke, kalau ini jumlahnya nggak tahu berapa banyak. Kalau ini lebih sedikit dari ini ya. Baik. Selanjutnya, selain itu Ustaz Salam. Covernya, kemasannya benar ya. Ini warna-warni ini polos. Selain itu, rasanya baik Ustazah, benar sekali. Kenapa Ustazah rasanya? Yang satu asin biasa, yang ini gurih. Oke, baiklah. Baik, bagaimana Ustaz? Oh, Masya Allah, luar biasa. Wah, mohon maaf Ustaz, nggak berani singgung-singgung daerah Ustaz. Kalau yang kemarin ada lagi yang lebih mendalam. Kalau ini produk UMKM, kalau ini bukan produk UMKM, luar biasa. Baik Ustaz, sadar di sini yang membedakan antara kacang satu dan kacang dua adalah terletak pada mutu. Ya, bisa jadi kacang dua lebih bermutu daripada kacang satu menurut penilaian A. Dan menurut penilaian B bisa jadi kacang satu lebih bermutu daripada kacang dua. Mutu itu apa Ustazah? Yang tadi kita sebutkan. Maksudnya mutu apa? Kualitas. Tadi yang disebutkan covernya, rasanya. Kalau disuguhkan antara kacang satu dan kacang dua, kita tolong angkat tangan. Yang mau kacang dua angkat tangan. Malu-malu, nanti tanggung jawabnya Ustazah Andi, jangan-jangan ini penyelenggara training nanti ya. Baik, nah Ustazah, hal yang bermutu lebih bernilai daripada hal yang biasa saja. Maka kalau kita sangkut pautkan dengan diri kita sebagai guru, maka jadilah guru yang bermutu, bukan guru yang biasa-biasa saja. Sepakat? Sepakat. Baik Ustaz Yusuf, kenapa ingin menjadi guru yang bermutu? Luar biasa, biar bisa melahirkan murid yang bermutu. Terima kasih Ustaz. Nah, Ustazah, benar sekali yang dikatakan oleh Ustaz Yusuf, bahwasanya sebentar, ini slide-nya kenapa ini? Sabar ya Ustazah, padahal sudah antusias sekali ya. Oke. Nah, ini dia. Baik, menjadi guru bermutu itu harus. Kenapa? Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Pertanyaannya, mau jadi orang yang hebat atau jadi orang yang bermutu? Halo? Halo? Kok galau? Ustazah, mau jadi guru yang hebat atau guru yang bermutu? Guru hebat yang bermutu. Maka ayo kita sepakati bersama, sekali menjadi guru, jadilah guru yang bermutu. Coba tunjuk tangannya yang ingin menjadi guru yang bermutu.
Luar biasa. Insya Allah kita semua setelah keluar dari ruangan ini, setelah mengikuti training Kaifatus Sholih, akan menjadi guru yang bermutu dalam bidang Kaifatus Sholih, insya Allah. Baik saudara, sebelumnya coba kita pahami dulu. Tadi disebutkan bahwasanya kita ingin menjadi guru yang bermutu. Guru itu apa? Guru itu apa? Pendidik. Selain itu, guru luar biasa, digugu dan ditiru. Kalau melihat pada gambar yang di depan ini, nah, yang di depan ini siapa? Guru. Ini siapa? Murid. Ini siapa? Murid. Ini siapa? Murid. Ini siapa? Murid. Ini siapa? Katanya guru digugu dan ditiru. Ini kok malah diguyu dan ditinggal guru. Astagfirullah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ayo awas nyalakan muridnya. Astagfirullah. Ayo coba tanyakan, kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa semua ini bisa terjadi? Ayo, di sini ada ketua umi daerah loh, yang awas kalau menyalahkan muridnya. Oke, kenapa saudara? Karena guru ini tidak mempunyai senjata. Tidak mempunyai apa? Senjata. Jadi jangan kira menjadi guru itu hanya sebatas guru saja. Guru itu harus punya senjata. Kenapa bawa senjata? Kenapa Ustaz? Untuk mengendalikan, luar biasa. Untuk apa lagi Ustaz saudara? Untuk melawan anak-anak, luar biasa. Sedang bergerak. Baik, luar biasa. Tidak benaran, saudara. Benar sekali, terima kasih Ustazah, benar. Maka menjadi seorang guru kita perlu mempunyai senjata. Dan seorang guru yang bermutu mempunyai 3 senjata. Ada berapa senjatanya? 3 senjata. Senjata yang pertama adalah dikatakan bahwasanya al-maddatu silahul mudarris. Materi atau ilmu adalah senjata seorang guru. Materi atau ilmu itu adalah senjata seorang guru. Apa senjata yang pertama? Materi atau ilmu. Senjata yang kedua, at-thariqah ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada materi. Maka apa senjata yang kedua? Metode. Senjata yang pertama? Materi atau ilmu. Senjata yang kedua? Metode. Coba Ustaz sadar, kita bandingkan atau kita kembalikan lagi kepada diri kita dari senjata kita yang pertama. Senjata yang pertama adalah materi atau ilmu. Kiranya nanti ketika kita mengajarkan Kaifatus Sholih, apakah kita sudah memenuhi senjata yang pertama? Materi atau ilmu? Sudah ada. Jadi tahsin kita selama kurang lebih 2 hari ini sudah dibekali ilmunya oleh para trainer. Kemudian yang kedua, metode. Apakah sudah mendapatkan metode pembelajaran Kaifatus Sholih? Sudah punya? Akan punya, karena nanti akan dibahas di sesi setelah zuhur. Nah, kemudian yang ketiga adalah waruhul mudarris ahamu minat thariqah. Dan jiwa guru itu lebih penting daripada metode. Maka kita simpulkan bahwasanya senjata guru yang bermutu ada 3. 1, materi atau ilmu. 2, metode. 3, jiwa guru. Dan insya Allah saudara, kita semua sebagai pendidik ya, seperti tadi yang disampaikan Ustaz Bagi, tujuan kita tidak hanya menjadi pengajarnya anak-anak, tetapi murabbinya anak-anak. Insya Allah sambil berjalannya waktu, sambil belajar, akan kita kuasai jiwa guru tersebut, kemudian mencoba berusaha menjadi murabbinya anak-anak. Oke, baik Ustaz sadar,
kita sepakati bersama bahwasanya seorang guru yang bermutu itu tentunya adalah guru yang mempunyai impian besar, mempunyai cita-cita besar untuk anak didiknya. Coba kita renungkan sebentar pada siang hari ini, kira-kira apa cita-cita Ustadz Ustadzah terhadap anak-anak yang sudah kita ajari kaifatus sholli, entah itu cita-cita jangka dekat atau jangka panjang. Coba kita renungkan bersama, kira-kira apa yang kita cita-citakan untuk mereka. Coba silakan Ustazah kita pikirkan bersama dan nanti minta tolong yang ditanya untuk menjawab. Silakan 1 menit untuk merenungkan, kira-kira setelah kita ajari kaifatus sholli, anak-anak kita itu kelak akan seperti apa? Apa yang kita cita-citakan untuk mereka? Silakan Ustazah. Minta tolong angkat tangannya yang ingin mengutarakan apa cita-citanya terhadap anak didiknya. Silakan, baik Ustazah Nikma yang ada di belakang. Apa Ustazah cita-cita Ustazah untuk anak-anak yang telah belajar kaifatus sholli? Islam di masa yang akan datang akan sangat damai, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menghujat. Masya Allah, luar biasa. Islam di masa mendatang Jadi rahmatan lil alamin bagi semuanya. luar biasa, akan menjadi rahmatan lil alamin yang tidak saling menyalahkan tapi menghargai perilaku ibadah orang lain. Manfaat dari belajar kaifatus sholli luar biasa. Terima kasih Ustazah Nikma. Baik, amin. Semoga tadi cita-cita Ustazah Nikma menjadi apa? Menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah ya untuk masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan selanjutnya Ustazah. Baik, silakan Ustazah Laili. Setelah mengikuti kegiatan kaifatus sholli ini, saya berharap agar anak-anak bisa melakukan gerakan sholat ataupun bacaan-bacaan sholat yang jauh lebih baik. Masya Allah, anak-anak tetap istiqomah menjaga bacaan dan gerakan sholat ya, sesuai tadi yang didapatkan di kaifatus sholli. Baik, terima kasih Ustazah Laili. Silakan Ustazah tadi yang angkat tangan. Ustazah siapa? Ustazah Dwi. Ye, baik. Apa Ustazah cita-citanya? Harapan saya adalah anak-anak bisa melaksanakan sholat dengan baik, terus tertib dan kesadaran sholatnya tinggi. Maksudnya tidak Luar biasa, anak-anak sholat baik, sholat tertib, sadar sholat. Amin ya rabbal alamin, luar biasa. Terima kasih Ustazah Dwi. Baik, giliran yang Ustaz, minta tolong di depan saya. Kayaknya tadi nulisnya lama banget, dan kayaknya serius banget. Tolong Ustaz diutarakan. Apa Ustaz? Selain melakukan PGNI, cara anak kita dapat melakukan dan setelah itu mempunyai akhlak yang baik. Luar biasa. Kalau di masa mendatang anak-anak kita ini mau untuk memakmurkan masjid. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, barangkali ada yang bisa menyebutkan cita-citanya lebih spesifik. Spesifik dalam arti mungkin nantinya ingin menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Ada yang terpikir seperti itu cita-citanya? Masya Allah. Baik Ustazah, kalau mimpi itu adalah gratis, maka mimpilah sebanyak-banyaknya. Jangan kita terhalang, wah masa mungkin dari belajar kaifatus sholli dan jadi nanti menjadi imam Masjidil Haram. Siapa bilang tidak mungkin? Kita cita-citakan, karena dari cita-cita itulah insya Allah jadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustazah, Masya Allah luar biasa tadi ya, mimpi-mimpi yang telah disebutkan oleh Ustazah. Ingin anaknya sholat baik, sholat tertib, sadar sholat. Anak-anaknya nanti ingin menjadi orang yang mau memakmurkan masjid, kemudian nantinya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin dan sebagainya. Nah, Ustazah, untuk memulai mimpi ini, kiranya apa yang harus kita lakukan? Tidur dulu, karena nanti mimpinya semakin banyak gitu ya. Maka bagaimana Ustazah? Ya ayo,
mulai dari sekarang setelah keluar dari ruangan ini kita laksanakan mimpi tersebut. Berarti bagaimana aplikasinya? Actionnya bagaimana? Ya setelah ini ayo buka kelas Kaifatus Sholi. Ayo kita ajari anak-anak rukun qauli, rukun fi'li yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Ustazah? Siap. Siap Ustazah? Siap. Baik, alhamdulillah. Nah, Ustazah, coba kita kembali ke masa kecil kita. Kembali ke masa sekolah kita. Oke. Barangkali kalau bisa membayangkan, boleh sambil menutup mata, boleh saja. Yuk kita kembali lagi di masa kecil kita, di mana kita masih sekolah, mungkin TK, SD, SMP, SMA, ngaji, kuliah. Coba dipejamkan matanya, kemudian tolong ingatan atau kenangan tentang masa lalu itu diungkit lagi. Coba Ustaz bayangkan ketika kita masih kelas anak-anak, dalam arti kita masih sekolah, entah itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, ya. Coba sudah ketemu bayangan itu, kenangan itu sudah ketemu, sudah. Sekarang minta tolong Ustazah, seakan-akan waktu kecil itu kita masuk ke dalam ruangan kelas. Oke, kita sudah masuk ke ruangan kelas. Di situ kita bertemu Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu guru yang membersamai kita di sekolah. Oke, sudah terbayang semua? Baik. Ustazah, di antara semua banyak wajah guru yang kita bayangkan tadi, yang sudah muncul gambarnya satu persatu, saya yakin salah satu di antara wajah-wajah itu ada guru favorit, ada guru yang paling kita istimewakan. Minta tolong kalau sudah ketemu semakin dijelaskan lagi wajah beliau. Kemudian sekaligus diingat-ingat kira-kira apa yang menjadikan kita itu senang terhadap beliau, favorit kepada beliau, sayang kepada beliau. Kira-kira hal apa? Minta tolong dijabarkan dalam ingatannya, dalam kenangannya. Bapak siapa, ibu siapa, alasannya kenapa, dan seterusnya. Baik, cukup saudara. Boleh semuanya melihat ke depan ya. Oke, silakan angkat tangan yang ingin mengutarakan. Baik, silakan Ustazah. Dengan Ustazah siapa? Ustazah Asyaro. Baik, Ustazah Asyaro. Ustazah Asyaro tadi dalam dalam memejamkan mata dari dalam lamunan tadi sudah ketemu ada guru favoritnya. Sudah ketemu Ustazah? Oke, mohon boleh disebutkan Ustazah. Namanya siapa? Ada satu guru ngaji namanya Pak Irno. Pak Irno. Oke, ini guru ngaji. Ya, Sewaktu Ustazah masih SD. Baik. Kenapa Ustazah mengidolakan Pak Irno? Beliau guru hadis yang sangat keras ya. Jadi kalau disuruh hafalin hadis dikasih 10 menit nggak bisa, anak lagi langsung berdiri di depan kelas. Kalau perempuan tidak, tapi dengan begitu kita jadi saling berlomba pengen bisa gitu. Mungkin awalnya kena takut dihukum ya, tapi ternyata setelah besar alhamdulillah efek itu dirasakan. Masya Allah. Berarti yang disukai Ustazah Asyaro dari guru Pak Irno tadi adalah sifat tegasnya ya, luar biasa. Ada lagi Ustazah? Ada lagi SMA. Ketika SMA, siapa Ustazah? Pak Zulkarnain sama Ibu Husna. Oke, Pak Zulkarnain dan Ibu Husna. Oke, kalau boleh tahu Pak Zulkarnain mengajar materi apa? Beliau mengajar pelajaran tentang SPK. SPK. Kalau Ibu Husna akidah akhlak. Akidah akhlak. Oke. Apa Ustazah yang menjadikan Ustazah mengidolakan beliau berdua? Pak Zulkarnain itu sangat terkenal guru yang killer di seluruh kelas.
dari kelas 1 kelas 3 semua takut. Satu ketika kita dapat tugas untuk mengumpulkan dorongan kering dan sebagainya. Terus saya lihat, saya berusaha bagus gitu. Kemudian ternyata nilainya di bawah yang anak pramuka gitu kan. Terus saya disitu protes nangis. Terus di SMA saya protes, kok ini nggak adil bapak gitu. Tapi beliau tidak marah saat itu. Beliau katakan nanti kalau ada tugas lagi kerjakan dengan lebih baik lagi, nanti bapak janji akan memberikan nilai yang bagus. Dan saya penasaran tertantang dengan kayak gitu. Jadi pada saat beliau ngasih tugas, saya berusaha untuk lebih baik lagi, pengen tahu benar nggak di janjinya gitu kan. Tapi ternyata beliau menepati janji. Masya Allah, berarti dari sikap komitmen seorang guru itu ya, Masya Allah, yang menjadi kita mengidolakan beliau tadi ya. Oke, kemudian satu lagi tadi Ustazah Husna tadi ya. Kenapa Ustazah? Beliau guru yang sangat lemah lembut. Lemah lembut, Masya Allah. Itu yang luar biasa. Baik, terima kasih Ustazah. Masya Allah. Baik, tadi ada Ustazah yang angkat tangan ya. Oke, baik. Dengan Ustazah siapa? Misni. Ustazah Misni. Baik, Ustazah, ketemu dengan Bapak Ibu guru siapa idolanya? Dulu pas saya masih di SMP, saya bukan mengidolakan, saya suka dengan guru pelajaran matematika. Matematika. Namanya siapa? Pak Riyadi Setiarsono. Pak Riyadi. Oke. Kenapa Ustazah? Satu, mungkin karena masih SMP ya. Pertama ya karena beliau cakep. Cakep, ganteng, Masya Allah. Good looking, good looking. Ya, manusiawi Ustazah, manusiawi. Oke, lanjut. Kedua, beliau menyampaikan materinya dengan jelas, tepat, dan tidak membosankan. Menyampaikan materi dengan tepat, jelas, dan tidak membosankan. Padahal materi matematika pas SMP itu kan lumayan sudah mulai rumit, tapi beliau tidak bertele-tele. Jadi muridnya cepat menangkap, benar-benar itu mengasihkan. Yang tadinya matematika jadi menyeramkan, mengasihkan, enjoy itu. Masya Simpel Allah. saja itu. Luar Tidak biasa. membosankan. Luar biasa. Baik, terima kasih Ustazah Misni. Boleh satu perwakilan dari Ustadz ya? Baik, tadi yang belum. Ya, baik, silakan Ustadz, angkat tangan duluan. Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Rian. Oke, baik, silakan Ustadz. Siapa nama guru idolanya? Dulu waktu SD namanya Pak Farid. Pak Farid. Farid Abdullah. Mengajar mata kuliah, mata pelajaran apa Ustadz? Dulu ngajar di TPA. Terus pelajarannya 5 pelajaran, Quran hadis, akidah akhlak, terus sejarah dan lain sebagainya. Nah itu menerangkannya dengan cara Guru mereka. Kalau guru idola kita tadi yang kita bayangkan, gurunya cakep Ustazah. Nah, maka cara kita bagaimana? Biar menyenangkan di depan anak-anak. Oh, mau ngajar sudah mandi, jilbabnya sudah disetrika, baunya wangi, dan seterusnya. Nah, kita lihat di gambar ini Ustazah. Kira-kira tadi guru idola kita yang seperti ini atau yang seperti ini? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan ya. Nah, tentunya itulah guru-guru yang diinginkan oleh anak didik kita ya. Sosok yang tadi kita idolakan, itulah yang dinanti-nanti oleh anak didik kita. Maka saya siap untuk menjadi guru yang bermutu? Oke, coba kita simpulkan lagi. Guru bermutu itu melahirkan ratusan orang yang bermutu dengan memiliki ribuan karya yang bermutu. Ciri utama guru yang bermutu adalah kreatif, memiliki 3 senjata: ilmu, metode, dan jiwa guru. Guru yang bermutu adalah guru yang mempunyai mimpi besar untuk muridnya. Jadikanlah Rasulullah SAW tauladan guru kita dan panduan guru kita, karena Nabi Muhammad SAW adalah sang guru. Mungkin banyak guru yang dijumpai oleh siswa, namun hanya sedikit guru
yang bisa berkesan di hati mereka. Pertanyaannya, mau menjadi guru yang ditemui atau menjadi guru yang berkesan? Guru yang ditemui dan berkesan bagi mereka. Bagaimana berkesan kalau tidak bertemu ya? Nah, semoga semua itu adalah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustazah, di sini ada ungkapan fasli jannati. Kelasku adalah surgaku. Apakah sudah terjadi di kelas kita? Insya Allah iya atau tidak? Iya, luar biasa. Nah, Ustazah, di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ungkapan fasli jannati itu menjadi terrealisasi. Yang pertama tentunya kita harus memperhatikan desain kelas. Yang pertama apa yang perlu kita perhatikan? Desain kelas. Yang kedua, peraturan kelas. Apa yang kedua? Peraturan kelas. Oke, yang ketiga, komunikasi antara guru dan siswa. Apa yang ketiga? Komunikasi guru dan siswa. Oke, kemudian yang keempat, manajemen kelas siswa, tanda petik ya, nakal atau istimewa. Baik, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar menjadikan kelas kita fasli jannati. Oke, selanjutnya Ustazah, bagaimana cara kita membuat agar kelas kita itu nyaman? Oke, membuat kelas senyaman mungkin ya. Oke, jadi ini ada tipsnya Ustazah. Yang pertama, posisikan siswa berdasarkan kemampuan. Apa? Posisikan siswa berdasarkan kemampuan. Nah, makanya ketika kita mengajarkan Al-Quran metode Umi, di awal pembelajaran ada yang namanya tes pemetaan awal. Benar, dengan tujuan anak-anak itu dipetakan, dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam bulan berikutnya bisa jadi ada rolling kelas. Benar? Karena tadi menyesuaikan kemampuan anak. Nah, begitu juga yang harus kita lakukan saat mengajarkan kaifa usolli. Posisikan siswa berdasarkan kemampuan. Yang kedua, pastikan siswa duduk dengan nyaman. Yang ketiga, pencahayaan ruang kelas cukup, ya. Jadi kalau yang kelasnya penerangannya kurang terang, nah, harap segera diganti lampunya. Oke, karena nantinya tentu untuk membaca kurang benar, kurang jelas, kurang nyaman. Kemudian yang keempat, jauhkan dari kebisingan. Kemudian yang kelima, siapkan peralatan pembelajaran antara guru dan siswa. Coba peralatan guru kira-kira untuk pembelajaran apa saja yang perlu disiapkan? Alat peraga, luar biasa. Alat tulis, selanjutnya jurnal, selanjutnya absensi, dan seterusnya nanti akan dibahas di administrasi pembelajaran. Oke, yuk selanjutnya. Tadi kita membahas tentang desain posisi kelas ya, Ustazah. Oke, ini mungkin agak kurang kelihatan ya. Boleh dimatikan sebentar lampunya, nggih, Ustazah. Oke. Nah, ini ya, desain posisi pembelajaran di metode Umi yang direkomendasikan untuk kita. Ustazah silakan mengikuti garis merah yang saya buat ini ya. Ketika menggunakan meja lipat, ini ya, setengah lingkaran. Oke. Ketika duduk di atas meja, letter U seperti ini, atau letter U-nya seperti ini dan seperti ini. Tujuannya apa? Agar guru bisa sentral dan dilihat oleh semua anak murid, anak didik. Nah, desain yang tidak direkomendasikan adalah yang pertama, baris berjajar seperti ini. Nah, ini nanti sulit untuk mengkondisikan anak-anak. Atau letter U, tapi kanan kiri itu terlalu panjang, tidak seimbang. Jadi kita susah menjangkau anak-anak yang ada di depan kita yang ini. Ini tidak direkomendasikan. Nah, atau ini segi empat. Nah, tidak direkomendasikan. Gitu ya. Insya Allah kita sudah mendapatkan pengawalan supervisi dari Umi Daerah
insya Allah di lembaga kita bentuk kelas itu sudah standar untuk tartil metode uminya. Dan untuk kaifatus sholi nanti seperti apa kelasnya? Ya seperti ini. Karena sudah terbukti yang efektif adalah bentuk desainnya yang seperti ini. Sepakat saudara? Sepakat. Oke, selanjutnya ada peraturan kelas. Silakan Ustaz-Ustazah menuliskan di bukunya masing-masing. Maksimal hanya 2 peraturan saja. Silakan dituliskan di kertasnya atau di bukunya masing-masing. Kira-kira kalau nanti sudah mengajar kaifatus sholi di kelas, kira-kira apa peraturan yang akan Ustaz-Ustazah berlakukan di kelas tersebut? Oke, silakan. Hanya 2 saja maksimal. Silakan dikerjakan. Untuk peraturan yang pertama, peraturan seharusnya dinyatakan secara positif. Bagaimana kata-kata positif? Tidak menggunakan tidak. Oke, benar saudara. Jadi hindari menggunakan kata jangan, tidak. Oke, kenapa tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan? Biasanya dilanggar. Oke, kita buktikan. Ustazah, jangan bayangkan ada gajah warnanya pink. Jangan bayangkan, malah ketawa, berarti dilanggar. Maka apa? Nyatakan dengan kalimat positif. Berarti kalau tadi tidak boleh bolos, kalimat positifnya apa? Masuk setiap hari. Terima kasih Satria dan seterusnya ya. Dan tadi kebanyakan sudah menggunakan kata positif ya. Kemudian yang kedua, peraturan sebaiknya singkat saja. Contohnya tadi ya, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Masuk setiap hari, contohnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengingat peraturan yang sangat banyak. Bahkan kalau pernah disampaikan oleh beliau Ustadz Jinan selaku master trainer dari Classroom Management, beliau menyebutkan bahwasanya peraturan itu baiknya maksimal hanya 6 poin. Hanya berapa Ustadz? 6 poin. Nah, selebihnya itu nanti menjadi penjabaran. Jadi tiap poinnya itu sudah kata umum positif yang bisa mewakili aturan tersebut. Nah, kemudian peraturan harus bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, dihapus saja. Ada peraturan yang tidak bisa kita laksanakan? Ada. Tadi siapa yang bilang ada? Baik, apa contohnya Ustazah? Silakan. Contohnya apa Ustazah? Peraturannya kalau misalnya ke belakang harus minta izin. Ya, pada prakteknya anak itu kalau sudah keluar lagi jadi kayak bergantian gitu. Jadi akhirnya kan mengganggu KBM. Mengganggu pembelajaran. Oh ya, dicontohkan oleh Ustazah siapa? Sofi. Ustazah Sofi. Ternyata anak-anak itu kalau dikasih izin boleh keluar 1 kali, itu nanti temennya akan pada izin keluar semua. Maka peraturan ini bisa ditegakkan atau tidak? Bisa ditegakkan atau tidak? Nah, bisa jadi menurut Ustazah Sofi ya, tidak bisa ditegakkan, maka hapuskan. Maka bikin peraturan baru. Apa? Pipis ke kamar mandi sebelum mengaji. Oke, nanti menyesuaikan peraturan di lembaganya masing-masing. Kemudian peraturan sebaiknya sedikit saja ya. Jadi maksimal itu hanya 6 poin dan di setiap poinnya itu maksimal hanya 6 kata. Oke, gitu ya. Kemudian peraturan harus bisa dipahami. Ada peraturan yang tidak bisa dipahami? Ada. Contohnya kita mengajar anak TK. Nah, anak TK itu sudah mengenalkah angka? Sudah mengenal angka belum? Bisa jadi belum. Maka kalau ada peraturan datang tepat waktu jam 7. Peraturannya sudah tepat belum? Belum tepat. Harus disertakan gambar jam yang mana itu menuju ke arah 7. Itu baru bisa dipahami oleh anak TK. Contohnya. Nah, kemudian saudara melibatkan anak dalam membuat peraturan sehingga
ketika peraturan itu dilanggar, ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan kesepakatannya. Contohnya kemarin kita punya aturan disampaikan oleh Ustazah Mary, datang tepat waktu, berarti berangkat dari rumah jam berapa? Sebelum 7:30. Berarti yang tadi pagi terlambat diapakan? Besok suruh datang lebih awal. enggak usah dalam gitu ya. Begitu, jadi harus ada peraturan dan peraturan itu disepakati bersama. Bila peraturan dilanggar, maka harus terjadi sesuatu. Sepakat Ustaz-Ustazah? Sepakat. Baik, Ustaz-Ustazah, selanjutnya minta tolong ini kita resapi bersama-sama. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Maka didiklah anak kita dengan menggunakan hati. Caranya bagaimana? Perlakukanlah muridmu seperti kamu memperlakukan anakmu sendiri. Baik, Ustazah, untuk sebagai renungan ya, kalau itu adalah anak kandung kita, seumpama hari ini atau tadi malam itu demam, mungkinkah hari ini tidak kita bawa ke klinik kesehatan? Mungkin nggak? Anak kita nih tadi malam demam, terus pagi ini kita ada kesempatan untuk bisa bawa ke klinik kesehatan. Kira-kira orang tua tega nggak bawa anaknya ke dokter untuk ngecekkan dia tuh sakit apa kok panas? Enggak kan, Saudara? Begitu juga kita kalau memperlakukan anak didik kita seperti anak kita sendiri. Jangankan bolos 3 hari, belum masuk 1 hari saja ya. Jadi hari ini tidak masuk, pasti langsung konfirmasi ke orang tuanya. Ditanya, kenapa bunda kok putranya tidak masuk? Ada apa bunda? Sakitkah? Ada keperluankah? Dan seterusnya. Maka apa Saudara? Perlakukan anak didik kita seperti kita memperlakukan anak kita. Sepakat Saudara? Masya Allah. Nah selanjutnya Saudara, inilah 8 mutu guru kaifatus sholli yang menjadi komitmen kita bersama. Yang pertama, memahami dan mengamalkan 3 pilar kesuksesan dari guru atau murabbi. 3 pilar itu apa? Jujur, ikhlas, semangat. Jujur, ikhlas, semangat. Yang kedua, ayo kita sholat baik, sholat tertib, sadar sholat. Yang ketiga, ayo kita menguasai materi kaifatus sholli. Yang keempat, ayo mulai sekarang kita rajin sholat sunnah. Yang kelima, ayo kita belajar metodologi. Yang keenam, ayo kita berjiwa dai dan murabbi. Yang ketujuh, ayo kita disiplin waktu. Yang kedelapan, ayo kita berkomitmen pada mutu. Baik, sambil kita dengarkan azan. Guru kaifatus sholli. 1. Memahami dan Ayo semangat, sebentar lagi istirahat siang. Yuk dibaca bersama-sama. 1. Memahami dan mengamalkan 3 pilar kesuksesan dari guru murabbi. Jujur, ikhlas, semangat. 2. sholat tertib, sadar sholat. 3. Menguasai materi kaifatus sholli. 4. Rajin sholat sunnah. 5. Menguasai metodologi. 6. Berjiwa dai dan murabbi. 7. Disiplin waktu. 8. Komitmen pada mutu. Komitmen pada mutu. Alhamdulillah. Baik saudara, minta tolong semuanya menghadap ke depan. Boleh alat tulis